Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama akan membuat resume fundamental saham. Masih dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kita akan membahas 4 saham yang kode awalnya semuanya B, BRMS, BSIM, BSWD, dan BTPN. BRMS, BSIM, BSWD, dan BTPN. Analisis ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah bahan edukasi atau sebagai bahan pertimbangan. Kemudian analisa ini juga didasarkan kepada analisa fundamental, khususnya value investing, ya. Baik, kita akan bahas pembahasan kita secara bertahap satu persatu, ya. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silakan klik di bagian paling bawah, ya, itu klik tonton video atau klik linknya untuk mendapatkan video ini secara utuh pembahasan keempat sahamnya. Baik, yang pertama ini adalah BRMS atau Bumi Resources Mineral, ya. Ini merupakan perusahaan pertambangan multimineral yang beroperasi di Indonesia, ya. BRMS ini yang setahu saya ini lebih kepada penambangan tembaga, emas, seng, dan timah, ya. Jadi bukan batu bara, ya. Jadi BRMS ini lebih kepada tembaga, emas, seng, dan timah. Mungkin juga termasuk nikel di sini, ya. Baik. Kita akan lihat dari yang pertama dari segi secara keseluruhan dari fundamental. Yang pertama dari segi valuasi dulu, ya. Perusahaan ini dihargai 6% saja, ya, lebih mahal daripada nilai perusahaannya. Berarti dia berada dalam kategori yang mahal. Berdasarkan nilai perusahaannya hanya 6%, harga sekarang lebih mahal, ya. Kemudian dari segi valuasinya, bahwa perusahaan ini untungnya itu hanya 1,69 rupiah. Jadi kalau kita maksimalkan ini, maksimal beli ini hanya di 17 rupiah. Harga sekarang sudah 140. Berarti harga sekarang ini 7 kali lebih mahal daripada harga wajarnya, ya. Kita kan maksimal belinya hanya di 17 rupiah, sedangkan harga sekarang ini di 140, ya, berarti 7 kali lebih mahal. Oleh karena itu kita membuat asumsi bahwa harga sekarang atau valuasinya ini sudah mahal, ya. Dari segi keuntungan, coba kita cek dulu, ya. Keuntungan yang didapat, ya, keuntungan bersih ini 1,69, sementara nilai perusahaannya ini 132. Berarti perusahaan ini untungnya hanya 1,28%, ya. Untungnya perusahaan ini dalam setahun hanya 1,28%, ya. Kemudian kita mau mengkonfirmasi mahalnya ini mahal karena apa, ya. Kita konfirmasi dengan dividen. Ternyata dividennya sampai saat ini perusahaan belum membagikan dividen, itu yang saya tahu, ya. Oleh karena itu mahalnya valuasi di sini, ya, kalau kita cek bukan karena untungnya besar, tetapi mungkin mahalnya di sini karena untungnya yang kecil, ya. Mungkin seperti itu. Keuntungan yang kecil, harganya tinggi, mungkin karena sehingga valuasinya ini jadinya mahal, ya. Harga dibandingkan valuasi ini jadinya mahal. Baik, lanjut ke dana yang tersedia untuk usaha berikutnya atau free cash flow. Ternyata di triwulan 1 ini free cash flow-nya itu minus 179 miliar, ya. Jadi minusnya 179 miliar. Dalam setahun terakhir ini minusnya setara dengan 1 rupiah atau sama dengan 0,95%. Berarti istilahnya untuk berusaha di triwulan berikutnya
mesti harus ada tambahan dana lagi ya. Oleh karena itu free cash flow-nya ini kita kategorikan awas. Dari segi ketahanan perusahaan ya, dari segi ketahanan perusahaan ini aset lancarnya 156 aman, kemudian hutangnya hanya 5%, hutang berbunga, hutang tak berbunganya 13%. Berarti kategori kita bahwa perusahaan ini ketahanannya oke. Terus ya, dari segi berikutnya, saham yang ditradingkan, saham yang berada di bursa efek itu semuanya ya, semuanya berbentuk digital. Berarti di sini bahwa pengendali juga bisa sewaktu-waktu menjual sahamnya ya, tanpa mesti harus memindahkan dari warkat. Nah, kemudian kita cek lagi dari segi kepemilikan masyarakat yang di bawah 5% dan mereka bisa trading, ini ternyata 52%. Di sini berarti kesimpulannya pengendalinya adalah retail. Ya, yang saya lihat seperti itu. Berarti di sini retail yang banyak memiliki saham ini. Meskipun misalnya pengendali sekitar 40%-an misal, tetapi mereka tetap pengendali, tetapi dari segi keseluruhan ini kan retail sudah sangat banyak ya. Simpulannya, kalau menurut saya pribadi bahwa yang pertama di sini yang harus dilakukan oleh perusahaan itu memperbaiki kinerja ya, sehingga dengan memperbaiki kinerja maka nanti free cash flow-nya akan meningkat. Dan yang kedua di sini memperbaiki IPS. Kenapa? Berarti memperbaiki kinerja juga. Karena kalau IPS yang kecil, otomatis perusahaan tidak untung besar, otomatis juga berpengaruh ya. Otomatis jadi sini urutannya. Free cash flow-nya harusnya meningkat, maka nanti IPS-nya akan membaik ya. Seperti itu. Sehingga kesimpulan kita adalah kita harus menunggu bahwa free cash flow-nya dan IPS-nya membaik. Oh sorry, ini ada tambahan lagi. Dan juga di sini ada ya, sorry. Pengendali di sini ya. Dan pengendali ini membaik dalam artian bertambah ya. Supaya nanti jumlah non warkatnya ini berkurang ya, di bawah 50 atau mungkin lagi di bawah 40 sebaiknya ya. Baik, itu dulu yang bisa kita bahas tentang BRMS. Jadi perusahaan ini perlu memperbaiki kinerja, yang pertama dari free cash flow-nya, yang kedua IPS-nya supaya valuasinya membaik, dan yang ketiga tentu saja mengusahakan supaya kepemilikan pengendali itu menjadi lebih banyak lagi. Oke, lanjut kita bahas yang kedua. BSIM, Bank Sinarmas. Saya sudah membuat playlist untuk pembahasan seluruh saham yang saya bahas di triwulan 1. Itu sudah saya letakkan di deskripsi. Jika Anda ingin mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas, silakan cek di deskripsi tentang playlist yang sudah saya buat tadi. Lanjut, yang kedua adalah BSIM atau Bank Sinarmas ya. Bank Sinarmas ini adalah anak usaha ya dari Sinarmas Multi Arta ya. Jadi ini bank, kalau tidak salah ini adalah ya bidang usahanya sama saja dengan bank-bank lainnya ya. Artinya baik itu online maupun offline ya. Dan kalau tidak salah ini adalah bagian dari konglomerasi dari grup Salim ya. Baik. Sorry bukan Salim, grup Sinarmas ya. Grup Sinarmas bukan grup Salim. Baik, kita lanjut ke pembahasan dari segi fundamental dari perusahaan ini. Yang pertama itu dari segi valuasinya.
perusahaan ini dihargai ya, investor sudah menghargai Rp800, sementara nilai bukunya ini 340, artinya harga sekarang ini sudah 1,35 kali ya, lebih tinggi daripada nilai perusahaannya. Ini investor sudah menghargai lebih tinggi. Kemudian maksimal beli ini di Rp40, sekarang sudah 800, berarti kalau di sini kita lihat 19 kali lebih mahal ya, 19 kali lebih mahal dari nilai IPS-nya ya, dari nilai wajar maksimal beli ya, sehingga secara valuasi sekali lagi perusahaan ini sudah mahal atau di atas ya, valuasinya sudah tinggi karena harganya sudah di atas tadi. Kemudian kita mau mengkonfirmasi lagi mahalnya ini nanti seperti apa ya. Ternyata mahalnya ini tidak dibarengi dengan adanya dividen, sama seperti BRMS tadi ya, tidak dibarengi oleh dividen. Oleh karena itu kita cek dulu, ternyata IPS-nya 4 ya, IPS-nya 4, nilai perusahaannya ini 340, berarti keuntungan perusahaan ini dalam setahun terakhir hanya 1,18%. Dari data sini mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa perusahaan belum bisa membagikan dividen, karena keuntungannya kecil ya, hanya 1%. Baik, kita lanjut ke cash flow-nya, free cash flow-nya. Perusahaan ini di triwulan 1 punya kelebihan cash flow dari usaha, ada kelebihannya 2 triliun ya. Dalam setahun terakhir ini kelebihannya Rp104 dari 340. Artinya kelebihannya 30%. Luar biasa untuk usaha yang dipakai untuk di triwulan berikutnya. Current ratio untuk ketahanan perusahaan, current ratio dan hutang berbunganya tidak kita baca atau tidak ada. Kemudian hutang berbunganya ini di sini kita hitung adalah bahwa dana pihak ketiga ya. Untuk bank ini, untuk hutang tak berbunganya kita anggap adalah sebagai hutang sebagai dana pihak ketiga. 556% termasuk dalam kategori normal atau wajar ya, sehingga tidak masalah. Jadi ketahanan perusahaan oke ya. Kemudian kepemilikan, ternyata di sini kepemilikannya 98% ini bisa ditradingkan, bahkan pengendali pun bisa memperjualbelikan sahamnya ya, tanpa harus menunggu diubah dari warkat menjadi non warkat. Dan kepemilikan masyarakat yang bisa trading ini 38%, kita anggap oke saja. Baik, sekarang kita ambil simpulan ya, hipotesa atau opini kita terhadap perusahaan ini. Perusahaan ini dihargai tinggi ya, bukan karena rugi, mereka untung, tapi untungnya masih kecil ya, sehingga tercermin dari dividennya yang tidak bisa besar. Dari segi free cash flow oke, ketahanan perusahaan juga oke, semuanya oke. Jadi di sini kalau menurut saya pribadi ya, yang mesti diperhatikan di sini sebenarnya hanya masalah keuntungan saja ya di sini ya, hanya masalah valuasi tadi. Akar permasalahannya di keuntungan ya, yang hanya 1%, sehingga berimbas pada dengan harga yang dibeli oleh investor sudah tinggi, akhirnya nilai wajarnya jadi mahal ya. Perusahaannya tidak rugi ya, tetapi keuntungannya tidak besar, sehingga di sini kita akan simpulkan begini ya, menunggu valuasi membaik ya. Ini bukan valuasi ya, menunggu IPS-nya saja ya, menunggu IPS membaik. Karena dengan IPS-nya nanti membaik, misalnya 10%, otomatis nanti ada terjadi perubahan, otomatis nanti bisa membagikan dividen misal. Jadi untuk hal ini saya bisa menyimpulkan bahwa satu saja yang harus dikerjakan atau digenjot oleh perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang
persen keuntungan yang lebih besar ya, persen keuntungan yang lebih besar ya. Oke. Itu untuk pembahasan saham kita yang kedua, BSIM, Bank Sinarmas. Yang ketiga BSWD ya, BSWD atau Bank of Indonesia ya. Jadi ini pembahasan kita yang ketiga, ini juga bank ya. Tadi yang pertama BRMS itu tambang emas, nikel dan lain-lain. Kemudian yang kedua tadi Bank Sinarmas. Kemudian yang ketiga ini BSWD, Bank of India ya. Bidang usahanya juga sama ya, Bank of India Indonesia ya. Baik itu layanan umum, offline atau online, plus juga pendanaan kartu kredit dan lain-lain. Baik, kita akan cek dulu pembahasan sahamnya. Yang pertama, sebelum kita bahas semuanya, ini pertama bahwa ini perusahaan ternyata masuk dalam notasi khusus ya. Ada notasi khusus yaitu ekuitas dalam pemantauan atau notasinya X. Ya, untuk perusahaan-perusahaan yang dalam notasi khusus maka sudah diberikan peringatan oleh IDX atau Bursa Efek, maka kalau menurut saya pribadi sebaiknya memang perlu kita menahan diri dulu ya, tapi tetap saja kita akan bahas dari segi fundamentalnya. Yang pertama dari segi dari segi valuasi. Harga sekarang ini sudah dihargai tinggi ya, di 3.100 ya, di 3.100 berarti di sini nilai bukunya hanya 918. Berarti di sini bahwa perusahaan ini dihargai oleh investor itu 2 kali lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nilai perusahaannya 900 sementara harganya sudah 3.000 ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikut, yaitu dari segi valuasi. Sehingga di sini kita buat dulu kesimpulan sementara bahwa di sini kita kasih merah. Yang kedua, keuntungannya di 12 bulan terakhir ini adalah Rp12 ya. Berarti maksimal beli kita hanya di 120, sementara harga sekarang sudah di 3.000-an. Berarti ini katanya 24 kali lebih mahal. Jadi valuasi perusahaan ini dalam kategori mahal ya. Kita mau cek lagi mahalnya ini seperti apa. Ternyata ya, IPS-nya tadi hanya Rp12, sementara nilai bukunya 900, berarti keuntungan yang Rp12 ini setara dengan hanya 1,31%. Jadi setahun berusaha keuntungannya hanya 1% ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, kenapa ini ada imbasnya ya? Kenapa dia berimbas pada dividen? Sehingga mereka sampai saat ini yang saya tahu mereka belum membagikan dividen ya, karena imbasnya dari keuntungan yang kecil tadi ya. Yang berikutnya kita akan melihat dari segi free cash flow sampai dengan terakhir ini ya, di triwulan 1 terakhir tadi ya, setelah di laporan. Ternyata mereka setelah selesai di triwulan 1 itu kekurangan dana 900 miliaran atau setara, kalau setahun itu setara dengan Rp256, setara dengan 27%. Jadi free cash flow-nya ini termasuk awas ya. Jadi mereka ini perlu mencarikan atau mendapatkan pendanaan baru ya, untuk bisa diambilkan dari current ratio atau dimanapun ya, untuk bisa mendapatkan, untuk bisa melaksanakan lagi perusahaan mereka di triwulan 2 ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, current ratio atau aset lancarnya kita tidak hitung di sini ya. Kita tidak hitung aset lancarnya. Yang kita hitung adalah hutangnya. Hutangnya ternyata yang berbunga tidak ada. Dan di hutang tak berbunga ini, kalau untuk bank ya, untuk bank ini kita kategorikan sebagai
dana pihak ketiga. Ternyata di sini dana pihak ketiga kalau menurut saya hanya sedikit ya. Oleh karena itu di sini malah jadi concern kita ya, bahwa di sini dana pihak ketiganya tidak banyak ya. Terakhir, ini saham yang ditradingkan pun hanya 7% ya. Yang bisa ditradingkan itu hanya 7% di IDX ya. Ini kalau yang diatur oleh IDX itu kan minimal 7,5 ya. Sementara di sini hanya 7,6 ya. Memang tembus tapi sedikit ya. Hampir-hampir tidak memenuhi syarat ya. Nah, jadi dari semua data ini kita ingin buat sebuah resume dulu ya, bahwa harganya ini di 3.100, IPS-nya 12. Kenapa bisa harga tinggi? Mungkin kita bisa lihat di sini bahwa kepemilikan dari masyarakat yang bisa trading itu hanya sedikit. Sehingga pada saat misalnya terjadi pergerakan harga itu ya, dia cepat naiknya, cepat bergerak naik. Karena untuk naiknya itu tidak diperlukan banyak dana untuk bisa naik, karena jumlah retailnya itu hanya sedikit. Jadi mungkin harganya yang tinggi ini kalau menurut saya pribadi ya, lebih kepada capital gain ya, bukan dari segi kepercayaan investasi bahwa saham ini baik, tetapi mungkin kepada capital gain yang bisa dikejar ya, sehingga harganya tinggi ya. Jadi oleh karena itu, kalau kesimpulan saya yang pertama di sini, perusahaan kita menunggu ya, perusahaan ini yang pertama harus memperbaiki non marketnya dulu. Sebagus apapun ya, sebagus apapun perusahaan, sebagus apapun kinerjanya, kalau non marketnya itu pas atau di bawah dari yang disyaratkan, tentu nanti mereka akan ada hal-hal atau yang bisa mengarahkan kepada sanksi-sanksi dari IDX ya. Yang kedua, dari segi keuntungan ya, yang kedua dari segi free cash flow dulu ya. Yang kedua dari segi free cash flow juga harus ditingkatkan supaya tidak perlu mencari pendanaan keluar. Jadi harus mengusahakan bagaimana caranya supaya pada saat di akhir triwulan itu dana itu ada kelebihannya, tidak harus mencari lagi dana talangan keluar atau usaha dari luar. Yang ketiga, tentu saja dengan melihat persentase keuntungan dibanding modal ya, ekuitas, tentu harus meningkatkan lagi ya. Dengan ekuitas IPS yang membaik nanti, maka valuasinya pun akan menjadi lebih baik ya. Itu yang saya pahami. Baik, kita balik dulu ke atas. BRMS tadi ya, ini dari tambang ya, bahwa perusahaan ini perlu memperbaiki free cash flow, IPS-nya untuk memperbaiki valuasi, dan supaya juga masyarakat jangan menjadi pengendali. Yang kedua, Bank Sinarmas ya. Bank Sinarmas ini sama tadi ya, bahwa kita, tapi bedanya di sini hanya cukup memperbaiki kinerja perusahaan supaya untungnya lebih besar ya, untungnya besar, maka semuanya akan jadi lebih baik. Terus yang ketiga, BSWD ya, yang baru saja kita bahas, Bank of Indonesia ini ada beberapa yang perlu. Yang pertama tadi
masyarakat jangan terlalu sedikit, harus melebihi dari free floatnya ya. Yang kedua juga jumlah yang bisa ditradingkan itu sebaiknya agak besar juga, supaya pergerakan harga itu tidak terlalu fluktuatif naik turunnya ya. Ataupun juga dikhawatirkan pergerakannya bisa menjadi perhatian dari IDX. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa perusahaan sedang dalam ekuitas dalam pemantauan, atau mereka ada notasi khusus. Baik, yang terakhir kita akan membahas satu bank lagi, tapi bank ini milik Bank BTPN ini melayani dan memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah dari para pensiunan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Jadi ini Bank BTPN ini asalnya semula ya, bahwa bank untuk pensiunan asalnya ya. Namun sekarang mereka ini memfokuskan diri kepada mengejar usaha kecil mikro ya. Usaha kecil mikro ya, yang mungkin tidak terlayani oleh bank-bank konvensional lainnya, mereka jemput bola, apalagi khususnya kepada BTPS juga ya. Anak usahanya atau unit usahanya itu yang di BTPS ya. Baik, kita lanjut. Perusahaan ini ya, dari yang pertama seperti biasa kita melihat fundamentalnya dari segi valuasinya dulu ya. Dari segi valuasi, bahwa perusahaan ini ya dihargai oleh investor ya, investor masih menghargainya rendah. Nilai perusahaan ini 4 ribuan, sementara sekarang baru di 2 ribuan. Dan ada diskonnya ini 45%. Ini luar biasa ya. Jadi perusahaan ini dari segi perusahaannya ya, itu masih dihargai rendah. Kemudian dari segi keuntungan, perusahaan ini maksimal beli di 1.900-an, sekarang sudah di 2 ribuan. Berarti sekarang ini sudah dalam kategori mahal. Tinggal kita cek nanti ya, kenapa valuasinya ini berbeda. Yang pertama kita cek dulu dari segi keuntungan. Ini kan IPS-nya 197, sementara nilai bukunya ini 4 ribuan. Berarti keuntungannya hanya 4,61% ya, 4,61%. Kalau menurut saya pribadi dengan keuntungan seperti itu ya, mungkin ini kategorinya masih kategori keuntungannya kecil ya. Karena itu kenapa sehingga terjadi bahwa harganya, investor ini menghargai tinggi, namun untuk keuntungan ini rendah, sehingga berimplikasi kepada valuasi yang mahal. Kita mau cek juga dengan dividennya. Mereka membagikan dividen ini sekitar 20%. Kalau perhitungan kita 20% ini berarti termasuk kategori di bawah yang kita syaratkan. Bagaimana kalau kita kasih 30 misal? Dengan 30% pun ya, ini hanya nanti 2,5%. Berarti masih di bawah dari inflasi ya. Sehingga dengan 20% ini, dan kalaupun disetarakan dengan 30%, maka nilainya tetap masih dividennya kecil, DPR-nya kecil. Sehingga kita buat simpulan ya, simpulan hipotesa ya, bahwa itu kecil. Jadi mungkin karena keuntungannya yang kecil, sehingga pembagian dividen pun hasilnya kecil, karena harganya tadi dianggap sudah agak tinggi. Baik, kita mau lihat dari segi perusahaannya. Di triwulan 1 perusahaan ini punya kelebihan ya, cash flow 867 miliar, atau kalau setahun itu setara dengan 81 rupiah. Ini berarti free cash flow-nya ya kita anggap saja aman saja. Kenapa? Masih ada kelebihan ya kan. Berarti mereka punya, dalam usaha mereka punya
kelebihan dana ya, free cash flow-nya ada. Selanjutnya untuk current ratio-nya tidak kita hitung ya, kita lewati saja untuk bank. Hutang tak berbunganya ada ya, tapi tidak masalah, masih di bawah kategori hutang berbunganya ya. Dalam artian di sini masih di bawah. Dan dana pihak ketiga yaitu ini 413%. Berarti di sini pihak ketiga banyak saja meletakkan uang mereka di sini, berarti ada kepercayaan. Berarti di sini kita simpulkan bahwa untuk ketahanan perusahaan oke ya, ketahanan perusahaan oke. Tinggal kita cek di sini bahwa seluruh sahamnya ini berbentuk digital, berarti perusahaan ini bisa saham perusahaan ini oleh pengendali bisa diperjualbelikan. Mungkin ini asalnya dari bank BUMN, mungkin setelah ini dikaryakan istilahnya ya. Nah, dari segi masyarakat yang bisa bertrading ini ternyata jumlahnya hanya 7,8%. Ini hanya sedikit di atas dari minimal ya, sedikit di atas dari minimal yang disyaratkan 7,5. Nah, baik, kita akan buat sebuah gambaran umum tentang perusahaan ini. Keuntungannya hanya 5% ya, hanya 5% keuntungan bersihnya. Kenapa dihargai tinggi? Mungkin di sini saya melihat tidak kurang ya kepada keuntungan perusahaan, mungkin tidak di situ. Tetapi mungkin di sini karena jumlah yang berada di masyarakat hanya kecil, sehingga pergerakan harga itu untuk naik itu jauh lebih cepat ya. Jadi mungkin di situ naiknya lebih kepada capital gain, karena untuk bisa menaikkannya itu bisa dengan agak cepat ya. Jadi di sini bukan karena keuntungannya ataupun bukan karena dividennya, tapi lebih kepada capital gain karena memang kepemilikannya ini tidak besar dari yang masyarakat umum tadi. Oleh karena itu kalau melihat data yang seperti ini, perusahaan ini sebenarnya oke, perusahaan ini baik, perusahaan ini bagus ya. Hanya mungkin perusahaan perlu meningkatkan kinerja untuk meningkatkan keuntungan menjadi lebih baik lagi, misal di 10%. Mungkin itu saja yang menjadi concern ya. Kalau perusahaan ini bisa meningkat menjadi 10%, ini misal ya kita ini ya, maka mungkin saja semuanya berubah menjadi lebih baik ya. 400 misal ya, otomatis semuanya kan berubah nih. Maka di sini kalau dia menjadi 30%, tentu saja dia menjadi 5%. Nah, di sini ya. Jadi kuncinya di sini adalah meningkatkan performa untuk bisa, kalau menurut saya minimal 10% tadi, maka dividennya pun akan menjadi setara dengan 5% kalau 30%-nya. Baik, demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama ya. Ini bukan perintah untuk beli atau jual, tetapi ini edukasi kita untuk berusaha mencari saham yang patut untuk kita bisa berinvestasi dengan nyaman. Pertama, tidur dengan nyaman, dan yang kedua, mudah-mudahan bisa terhindar dari notasi khusus ataupun juga terhindar dari akibat dari notasi khusus, misal FCA dan lain-lain. Demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.